Bab 1309. Dengarkan perintahnya. Ketika Woods mendengar kata-kata Andre, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap dan bertanya dengan mendesak, "Perintah siapa?" Ketika mendengar kata-kata Andre, ia bingung sejenak. "Tahukah Anda, di Serikat Medis Dunia ini, dialah yang terbesar." Siapa lagi yang bisa didengarkan Andre? Tuan Logan. Andre tidak menyembunyikan sedikit pun penyembunyian, dia melaporkan namanya secara langsung, dan memberinya perintah. Loganlah yang membuat Annie marah pada saat itu. Untuk 386, Logan. Ketika Woods mendengar ini, dia bertanya dengan heran, matanya melebar, seolah dia tidak bisa mempercayainya, dan kemudian bertanya dengan tergesa-gesa, "Logan yang memerintahkanmu melakukan ini?" Dia secara khusus menekankan kata, "secara pribadi," karena takut ada yang tidak beres. "Ya, Tuan Logan yang bertemu saya secara pribadi dan memberi saya perintah." Andre mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Meskipun Tuan Logan bukan anggota Asosiasi Medis Dunia secara tegas, dia mengawasi kami atas nama pemerintah, dan hubungan Anda dengannya tidak dapat diubah. Saya tentu saja harus mengikuti instruksinya. Dan saya juga mengira Anda tahu tentang ini." Andre sangat menyadari persahabatan antara Woods dan Logan, dan juga tahu bahwa Logan dan Woods sangat mungkin menjadi saudara, sehingga baginya apa yang dikatakan Logan sama dengan apa yang dikatakan Woods. "Jangan berani melanggar. Aku tahu sial." Ketika Woods mendengar ini, dia memarahi dengan marah, wajahnya berkedip, dan dia berkata dengan sedikit jengkel, "Logan ini, melakukan hal seperti itu tanpa memberitahuku. Dasar bajingan." Presiden Woods, "Masalah telah berlalu, dan Miss Sarana telah kembali normal, saya pikir Anda tidak harus mengejarnya." Andre mengertakkan gigi dan berkata kepada Woods dengan suara yang dalam, "Meskipun Tuan Logan tidak berdiskusi dengan Anda pada awalnya, dia melakukannya untuk Asosiasi Medis Dunia kita, dan juga untuk memberi Anda nafas. Saya mendengar, putri Anda tidak boleh diculik oleh He Jiarong selama musim panas, dan enggan untuk kembali. Kami menyembuhkan putrinya untuk Abel, dan membiarkan Abel membantu kami menangani He Jiarong. Bukankah itu masuk akal?" Dia menganggap Woods sebagai bosnya dan dia juga menganggap Woods sebagai temannya, jadi dia juga membenci He Jiarong. "Tapi dengan melakukan ini, bukankah kita telanjang dan menjebak He Jiarong?" Woods berkata dengan suara dingin, "Untungnya, saya pikir He Jiarong adalah penjahat yang tidak tahu malu, tapi sekarang kita telah menjadi penjahat yang tidak tahu malu. Dia penjahat yang hina dan tidak tahu malu. Jika dia tidak berbohong kepada Annie dengan retorika, bagaimana Annie bisa pergi ke musim panas?" Kata Andre dengan wajah tenang dan sangat kesal. "Oh, tidak lebih." Woods menghela nafas, dan duduk dengan lemah di kursinya, dan berkata tanpa daya, "Karena kamu telah melakukan segalanya, apalagi yang bisa saya katakan?" Jelas, dia memutuskan untuk menerima semua ini dan tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Abel. Faktanya, dari sudut pandang egois, dia tidak ingin Abel membantu menangani He Jiarong. Melihat kemarahan Woods lenyap, senyum Andre kembali muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Presiden Woods, jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa tidak akan ada masalah dalam proses perawatan selanjutnya. Aku pasti akan menyembuhkan Nona Sarana dengan lancar." Woods mengangguk, dan kemudian menyipitkan mata. "Ingat, alasan mengapa Putri Abel terjadi sekarang adalah karena interaksi obat." Ya, ini adalah interaksi obat." Andre segera mengerti apa yang dimaksud Woods, mengetahui bahwa selama yang salah dianggap benar, yang salah itu benar. Di malam hari, Woods pergi ke bangsal lagi untuk melihat Sarana, dan melihat bahwa Sarana sudah pulih dengan baik, yang lega. "Oh, Presiden Woods, obat Anda benar-benar manjur." Able sangat gembira setelah melihat Woods, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Wajah putriku menjadi lebih baik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang."
Dia menghabiskan siang dan malam bersama putrinya, sehingga dia dapat dengan jelas melihat peningkatan kondisi putrinya. Woods tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis, wajahnya penuh kebanggaan. Benar, Tuan Woods. Abler sepertinya teringat sesuatu tiba-tiba, dan buru-buru memanggil Woods untuk minggir, dengan ekspresi puas di wajahnya, merendahkan suaranya dan berkata kepada Woods, "Meskipun kita tidak bisa menyingkirkan He Jiarong, tapi saya telah mengadopsi yang lain. Cara menghadapinya, saya kira dia tidak nyaman sekarang." Oh, dengan cara apa? Woods tidak bisa menahan rasa penasaran ketika dia mendengar ini. Abler buru-buru membisikkan beberapa patah kata di telinga Woods. Woods membuka matanya dan tampak terkejut. Lalu dia tertawa beberapa kali, mengarahkan jarinya ke Abler, dan tertawa, mer. "Abler, trik ini sangat tinggi. Saat ini, musim panas mendekati tengah hari. Di markas besar Departemen Pesawat Militer, Yuan He sedang duduk di kantornya berjuang dengan menulis, menyiapkan beberapa manuskrip. Saat ini, telepon di kantornya tiba-tiba berdering. Siapa? Siang besar ini tidak akan membiarkan orang berhenti." Yuan He mengerutkan kening, menoleh dan melirik ke telepon yang ada di atas meja. Setelah dia melihat nomor di telepon, wajahnya tiba-tiba berubah dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ahem. Dia dengan cepat berdehem, berdiri, dan buru-buru menjawab telepon. "Halo, Yuan He." Ada suara yang keras dan tergesa-gesa di ujung lain telepon, dan nadanya sepertinya membawa amarah yang besar, yang membuat orang merasa seolah-olah dia telah mengambil bubuk mesiu. "Pak, ini saya." Yuan He buru-buru setuju, dan wajahnya menjadi sangat jelek setelah mendengar nada tidak senang lainnya. "Di mana He Jiarong?" Orang di seberang bertanya dengan tajam. "Apa?" Yuan He tercengang sesaat. Dia tidak menyangka pihak lain akan memanggilnya, tapi dia mencari He Jiarong. Dia buru-buru menjawab, Aku tidak tahu." Dia sedikit tercengang untuk sementara waktu, di mana dia tahu di mana He Jiarong berada. "Aku tidak tahu, apa kamu tidak tahu di mana bawahanmu sendiri?" Orang di ujung telepon bahkan lebih marah, dan berteriak dengan tajam, "Dalam 1 jam, jika Anda tidak bisa membuat He Jiarong menjawab saya, Anda tidak perlu melakukannya." Begitu suara itu turun, orang di ujung telepon sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Yuan He, jadi dia menutup telepon dengan pop. Tuan, halo." Yuan He berteriak beberapa kali di sisi lain telepon, hanya untuk mengetahui bahwa telepon telah ditutup. Dia terkejut memegang telepon. Untuk sementara, dia tidak tahu mengapa pihak lain datang ke He Jiarong dan menemukannya, dan dia tidak tahu mengapa sosok yang luar biasa ini mencari He Jiarong, dan nadanya tampak sangat marah. Berarti, mungkinkah He Jiarong melakukan sesuatu yang sangat serius lagi? Klik. Kali ini, pena di mejanya terguling ke tanah, dan terdengar suara yang keras, yang membuatnya pulih. Dia melihat ke waktu, ekspresinya berubah, dan buru-buru berteriak di luar pintu, "Cepat! Cepat, kemarilah, lewati pesanan saya, cari He Jiarong di seluruh kota."